tanaman yang ada di atas pohon itu, di atas akarnya. Warasuhu, dan bisa baik itu si cabang-cabangnya kalau air atau hara yang ada di pohon itu, di bawah pohon itu adalah bagus, subur, maka akan baik tumbuhnya. Watafsudu, dan akan rusak si akson, si anggota tubuh yang lain, jika di pohon itu minum dan mengambil makanan atau hara di pohon itu buruk atau racun dan sebagainya, bisa rusak si anggota-anggota tubuh yang lain atau dahan-dahan yang lain. Wa innahu, dan sesungguhnya hati, al maliku, ialah seorang raja. Wasairul a'dha'i, dan seluruh anggota tubuh yang lain, tabaun, itu pengikut, warkanun, dan bala tentaranya. Wa idza salahal maliku, maka apabila seorang raja itu baik, salahatir rakyatu, maka seluruh rakyat akan baik pula. Wa idza fasada, dan apabila rusak si raja, fasadat, maka rusak si rakyatnya juga. Jadi udah kita tahu ya sebelumnya bahwa itu hati adalah pokok atau sumber dari segala sesuatu, seperti pohon dia juga ya, seperti raja dia juga. Sedangkan yang lainnya seperti ranting-ranting atau dahan-dahan kalau dia sebagai pohon. Atau kalau dia sebagai raja, maka yang lainnya sebagai rakyat pengikut atau bala tentaranya. Faidan, maka jika demikian, kalau hati sebagai pokok, ya, sebagai pohon atau sebagai raja, salahul aini walisani wal batni wa ghorihi, baiknya mata, baiknya lisan, dan baiknya perut dan lain-lainnya, dalilun, itu dalil atau indikator ya, ala salahil qalbi, atas baiknya sebuah hati, wa imronihi, dan baik keadaannya hati. Jadi kalau kita lihat, kalau kita merasa mata kita ada bermasalah, lisan kita bermasalah, dan perut kita bermasalah, dan lain-lain ada bermasalah, bahkan termasuk sakit fisik juga di tubuh kita, gitu ya. Dalilun, itu sebagai indikator atau dalil ala solahil qalbi, atas sebaiknya sebuah hati, wa imronihi, dan baik keadaannya sebuah hati. Saya dulu pernah ikut zikir al-haq waktu saya ada di Palu. Jadi dengan zikir itu ketika zikir berlangsung, maka hati itu diperbaiki, hati-hati selalu berperbaiki. Karena ketika kita berbuat dosa kan ada titik hitam satu, dari tobati, nambah lagi dosa, nambah lagi itu sama-lama ya, sehingga mengotori hati kita, bahkan membuat hati kita itu kotor atau hitam, bahkan nanti lama-lama mengeras ya, berkarat. Nah, ketika zikir, maka rata-rata hati yang dihasilkan dari dosa dulu kita lakukan itu mengelupas. Dan ketika orang berbuat dosa, maka fisik juga akan terasa sakit mata, sakit dan lain-lain lah ya. Nah, ketika zikir, maka si fisik juga akan diperbaiki. Gitu. Fisiknya juga kita. Di samping tadi ya, dari mata, lisan, perut dan sebagainya itu, maka kerusakan itu akan menyebabkan kerusakan fisik. Nah, ketika hati kita diperbaiki, maka fisik juga diperbaiki. Nah, maka akan sehat fisik juga. Gitu. Jadi ketika seseorang zikir, ya, waktu saya dulu itu, maka ketika dia zikir, maka diobati itu fisik yang sakit seseorang itu dengan zikir itu. Bisa dengan gerakan tangannya, misalnya memukul bagian tubuh yang sakit, ya, itu dalam rangka memperbaiki fisik. Kenapa? Karena hatinya diperbaiki ketika hati itu menyebabkan fisik sakit. Makanya baiknya pandangan, baiknya lisan, baiknya perut, dan lain-lain anggota tubuh kita, ya, baik itu secara lahiriah maupun tuhiriah, itu dalilun, itu dalil indikator ala sholah qalbi, atas baiknya hati, wa imroni, dan keadaan baiknya hati. Nah, makanya bagi orang yang sakit banyak zikir saja,
atau banyak taubat, gitu. Maka insya Allah fisik juga akan sehat. Wa idza ra'aita fi khalalan wa fasadan, maka apabila engkau melihat fihi pada mata, lisan, perut dan lain-lain termasuk fisik, ya. Khalalan ada cacat, ada sakit misalnya. Wa fasadan ada kerusakan. Fa'lam, maka ketahui olehmu ana dzalika, sesungguhnya cacatnya itu yang ada di anggota tubuh kita lain, min kholalin fil qalbi, itu termasuk daripada cacat-cacat yang terjadi fil qalbi di dalam hati. Wa fasadin waqa'a, sama, dan kerusakan yang terjadi dalam hati, di sana di hati. Nah gitu. Jadi gampang saja kalau kita punya sakit, ya terutama sakit fisik yang disebabkan karena pikiran disebabkan hati yang rusak, maka perbaiki hatinya. Pertama, kurangi dosa dengan taubat, dengan istighfar gitu. Terus zikir. Zikir yang afdal adalah la ilaha illallah. Banyakkan itu. Banyakkan istighfar. Maka insya Allah hati akan bersih, ya, dosa kita akan berguguran, maka titik-titik hitam yang di hati kita akan berguguran, makin bening hati kita, maka fisik pun makin sehat. Bail fasadu fihi, malahan kerusakan fihi pada hati aksaru, itu lebih besar. Pasrif inayataka, maka palingkan kesungguhan engkau ilahi kepada hati. So, palingkan diri kita kepada hati. Kerahkan kesungguhan kita untuk mengobati hati. Paslihu, dan perbaiki hati. Ya seluruh kullu, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Bimorotin, dengan seketika. Wataslihin, watas tarihu, dan akan tenang, akan tentram, akan nyaman tubuh kita sekalian. Gitu. Jadi di hati pokoknya ya. Coba kita lihat nih, seseorang yang hatinya bersih, dia sibuk ya, aktivitasnya dakwah gitu kan, perang keliling. Coba lihat, kalau kita perhatikan tuh fisiknya luar biasa. Kenapa? Karena memang hatinya baik, sehingga fisik dia akan bagus itu. Coba lihat para pendakwah yang ikhlas ya, yang hatinya bersih itu luar biasa fisiknya itu. Bahkan dia tidur sejam kadang-kadang, tapi fisiknya luar biasa, itu kuat. Suma amruhu, kemudian perkara hati, dakikun, itu sangat halus, asir, sangat susah. Kenapa? Karena huwa, hati itu mabniun, dibangun gitu. Ala khawatir, di atas lintasan lisan hati. Nah hati itu, gerak-gerak hati itu digerakkan karena khawatir, karena lintasan hati. Di mana kita tahu kemarin ya, sebelumnya, bahasan sebelumnya, bahwa hati itu bisa berasal daripada setan, bisa berasal daripada nafsu, bisa berasal daripada malaikat mulhim, dan dari Allah langsung. Nah, kita perlu melihat ini khawatir ini dari siapa nih timbulnya. Itu yang bikin halus dan susahnya kita, gitu ya. Kita harus mengidrok, harus memahami, harus tahu lintasan itu dari mana asalnya gitu. Kalau dari asal setan kita ikut tuh bahaya, bisa rusak. Tapi kalau itu lintasan hati daripada malaikat adalah Allah, insya Allah itu pasti akan baik. Wahia, sedangkan lintasan hati laisat tahta yadika, itu bukan di dalam kekuasaan engkau, di bawah tangan kita. Gak bisa kita arahkan, gak bisa, dia datang sendiri dalam hati kita, khawatir itu. Bahkan lagi kita diam juga itu datang khawatir itu. Datang lisan hati itu pada hati kita. Nah, sehingga kita perlu tahu dari mana nih datangnya lintasan hati itu, khawatir itu. Sehingga kita bisa mengambil tindakan atau mengeksekusi gitu ya, lintasan hati itu. Kadang-kadang karena kita nafsu kita dominan, kadang-kadang kita mengeksekusi lintasan hati dari nafsu atau dari setan. Nah, itu yang bikin rusak. Wa imtina'u minat tibaiha, dan mencegah daripada mengikutnya lintasan hati, majhudu taqatika, itu bisa mengerahkan ya seluruh kekuatan engkau, menghabiskan gitu ya, menghabiskan kekuatanmu.
Fafihi aqsal masyaqqati, maka fihi pada mencegah mengikuti ringkasan hati, bisikan hati itu, aqsal masyaqqah itu puncaknya kerepotan. Gitu. Wa hadzal makna, dan bagi makna ini soro islamuhu, maka jadilah memperbaiki hati asyaddu, itu asyadda lebih susah, lebih berat, ala ahli istihadi atas orang yang memang bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki hati. Wal ihtimamu, dan menjadi perhatian besar bihi dengan memperbaiki hati, asara inda basoir, lebih besar lagi, lebih susah lagi, lebih susah lagi menurut orang yang memiliki pandangan mata hati. Nah, itu ya berat-beratnya hatinya. Tapi memang kalau kita ingin baik ya mau tidak mau harus terus kita mengamati, mengawasi hati. Gitu. Lalu banyak merenung, mau tidak mau. Setiap kita mengambil tindakan harus benar-benar dikaji. Kalau pengen kita baik hatinya. Kalau enggak ya seadanya ya pasti ya banyak mengikuti hawa nafsu, tertipu kita. Banyak mengikuti setan. Gitu. Kita terjerumus gitu. Wa an Abi Yazid rahimahullah taala, dan daripada Abi Yazid Abu Stomim rahimahullah taala, annahu qala, beliau berkata, alajtu qalbi ashron, aku telah mengobati hatiku ashron 10 kali atau 10 hari atau 10 jam dan sebagainya. Itu tidak ada ini yang enggak ada batasan satuannya. Walisani, dan aku memperbaiki lisanku ashron 10 kali. Wa nafsi asron, dan diriku, nafsuku asron 10 kali. Fakana qabi as'aba salasati, maka keadaan hatiku itu lebih susah daripada 3 perkara ini. Lisan, nafsu, dan hati. Lebih susah hati diobatinya. Fahadhihi, maka inilah kalimatnya. Hadhihi, ini penjelasannya. Suma alaika bil ihtimami bil hisari al-ba'i allati dzakarnaha. Dia baca atas engkau dengan mencurahkan, dengan memperhatikan, beserta perhatian, bil hisari al-ba'i, dengan perkara yang 4, allati dzakarnaha, yang telah kami sebutkan, akan perkara yang 4. Apa saja? Ya, amali ialah daripada tulul amal, panjang angan-angan, wal ajalati fil umur, dan tergesa-gesa di dalam segala perkara, wal hasadi, dan sikap hasud, wal kibri, dan kesombongan. Wa inna makhasusna hadhil arba'ata min baini sa'idil hisari, dan hanya saja aku khususkan hadhil arba'ata daripada 4 perkara ini, itu amal, ajalah, hasud, dan kibir, memang saya khosori dari seluruh perkara yang lain, bihadzal maudhi, pada tempat ini, wahadodna ala istiro, wahadodna ala ihtirasi, dan kami bangkitkan, sodorkan gitu ya, ala ihtirasi, atas menjaga diri, minha, daripada perkara 4 tadi, yaitu penjangan, tergesa-gesa, hasud, dan kibir, sombong. Li'annaha, kasusnya 4 perkara ini, ila lal qur'i, ialah penyakit ahli qura, atau ulama lah, ulama qori, ulama qori, khosotan, terutama ya, terutama ulama-ulama ahli qori ya. Id hiya ta'tari sa'iran nasi umuman, karena hiya perkara ini tatari, itu membawa ila sairin nasi, kepada seluruh manusia, umum, secara umum. Menimpa ya, karena 4 perkara ini tatari menimpa sairin nasi, kepada seluruh manusia, umum, secara umum. Wa qur'a, dan kepada ulama-ulama khususan, secara khusus. Patakunu, maka adalah 4 perkara ini akbaha, itu paling buruk, wasna, dan paling keji. Nah, kenapa mengkhususkan perkara? Nah, ini banyak terjadi ya.
terhadap baik kepada ulama maupun pada orang awam, gitu. Termasuk kita semua. Tara rajulal qari'a. Kau lihat seorang sebagai ahli qari atau ulama qari. Yutawilul amala, dia memperpanjang angan-angan bahwa seolah-olah dia hidup lama di dunia. Wa ya'uduhu, dia Anda hitung hu akan ulama ini niat khairin sebagai niat kebaikan. Ya, saya ingin membangun sekolah, memperbesar sekolah, ingin memperbesar pesantren misalnya, memperbesar usaha. Gitu. Nah itu padahal amal, tapi dia hitung, dia anggap itu sebagai niat kebaikan. Kita juga sama ini, kadang-kadang kita bisa membedakan mana tul amal, mana itu niat kebaikan. Dan kita terjerumus kepada tul amal. Wa yuqi'uhu, maka menjatuhkan hu akan seorang bil kasari, di dalam kemalasan. Masa dalam apa? Dalam ibadah ini. Wa ta'awani, dan menunda-nunda bil amri, adalah beramal untuk akhirat. Kalau beramal untuk tul amal sih iya, dia ingin memperbesar usaha ya dia lakukan dengan sekuat tenaga. Kadang juga kepala dia kan kaki, kayaknya kepala. Kadang jam juga 24 jam dipakai untuk memperbesar itu niat cita-cita dia di dunia. Nah, sehingga dia malas beribadah kepada Allah dan menunda beramal untuk akhiratnya. Bukan di sini malas dalam secara umum bekerjaannya ya, berusahanya, tidak, tapi malas dalam hal ibadah atau nanti menunda dalam hal beramal soleh untuk akhirat. Tapi kalau bekerja untuk memenuhi keinginan dia di dunia, ya dia luar biasa kerja kerasnya. Wa tarahu, dan engkau lihat seseorang yasta'jilu fi tasili manazil khairi. Dia bersegera di dalam menghasilkan kedudukan kebaikan. Yang qatu anha, maka dengan sebab dia bersegera terputus daripada derajat kebaikan dia. Au fi ijabati du'ain solihin, atau dia bertegas-tegas di dalam diijabahnya doa kebaikan. Fayuramu dzalika, maka dicegah oleh Allah dengan sebab dia tergesa-gesa itu. Karena belum waktunya. Ya Allah kabulkan. Au fitwa'i ala ahadin su'in, atau dia bersegera mendoakan kepada seorang dengan keburukan. Maka terjadilah biasa seorang didolim, lalu orang itu bersegera mendoakan orang itu dengan keburukan. Kebetulan doa itu melebihi kezaliman yang dia terima. Fayandamu alalik, maka dia menyesal atas doa itu. Kalau zikra Nuh alaihissalam sebenarnya disebut daripada Nabi kita Nabi Nuh alaihissalam. Ketika beliau berdoa kepada Allah, ya Allah jangan biarkan di bumi ini gitu rumah-rumah orang-orang kafir, karena dia akan melahirkan orang-orang yang fajir, yang kafir. Nah ini bisa menyebabkan penyesalan. Wa tarahu yasulunu dara'ahu ala ma atamullahu min fadlihi, dan kau lihat hu akan seseorang yasudu, orang itu hasud iri, nudara'uhu akan udaroknya, karena orang-orang yang diajak berdebat, diajak berdiskusi ala ma atamullahu min fadlihi, atau apa yang Allah berikan kepadanya daripada karunia Allah, baik itu ilmu, harta dan sebagainya. Hatta rubama yalugu minhu wa dzalika malukun yahmiluhu ala qabaiha wa qaiha. Sampai terkadang sampai daripadanya dzalika, dengan hasil itu, mablagon, tempat sampai, yahmiluhu, yang membawa tempat sampai itu kepada seorang itu, ala qabaiha wa qaiha, kepada keburukan, kepada cacatan. Yakdumu alaiha, yang tidak datang alaiha atas keburukan itu, fasikun, orang fasik, wa fajirun, orang fajir. Nah orang fasik pun, orang fajir tidak mendatangi keburukan itu. Tapi bagi orang yang hasud, ya, walaupun yang fasik, justru akan mencapai tempat itu, keburukan dan kehinaan itu. Yang orang fasik, orang fajir itu nggak mencapai kepada kedudukan itu, keburukan itu. Tapi bagi orang yang hasud bisa nyampe itu. Oleh hadzal mana, dan bagaimana ini
Qala Sufyan Tsauri, berkata Syekh Sufyan Tsauri, ma'akhafu ala dami, aku tidak takut, khawatir atas darahku, illa, kecuali min qura'i, daripada ahli qura, walau ulama tidak ulama. Nah, saya Sufyan Tsauri tidak takut kepada orang kecuali pada ahli qura ulama. Kenapa? Karena hasud ini. Panstangkaru minhu dzalika, maka ingkarilah minhu, daripada ahli qura ulama yang hasud ini. Dzalika kan demikian itu. Ma ana qatuhu, aku tidak mengatakan ini, bukan aku yang mengatakan ini. Inna maqalahu Ibrahim an-Nakhai. Yang mengatakan ini adalah Syekh Ibrahim an-Nakhai yang mengatakan bahwa aku tidak takut darahku kecuali daripada para ahli qura dan ulama-ulama. Biasa gitu kan, kalau ulama lagi yang hasudnya, pedagang lagi yang hasudnya. Biasa itu. Sejajar. Pedagang lagi, orang kaya lagi. Wan Ato, daripada Syekh Ato. Qala, berkata Syekh Ato, qala li Sauri, berkata padaku oleh Imam Syauri, ihdzarul qura'a, hati-hati kamu akan ulama-ulama ahli qura. Wa hadaruni ma'hum, dan hati-hati padaku bersama ahli qura. Sama, Syekh juga menganggap beliau juga nggak bisa masuk, dia juga perlu diwaspadai. Ya. Itu karena semua orang juga akan terkena penyakit ini. Falau khalabatu awadahum li firma rumanatin, maka jikalau aku menyalahi awadahum, akan orang yang mengasihi mereka li untukku fi rumanatin, di dalam satu buah delima, Pak Akul maka berkata, inna khulwatun, buah ini, delima ini khulwatun, manis. Wa yaqulu, berkata awadahum li, kata orang mencintai mereka li untukku, innaha, sesungguhnya ini buah delima, khamidatun, asam. Gitu ya. Ma'amin tuhu, aku tidak merasa aman. Akan ini ASA, bahwa berjalan seseorang bidami, dengan berdarahku, ila sultani zairin, kepada pemimpin yang zolim. Nah, nggak takut misalnya didakwa Imam Syauri kepada sultan yang zolim, daripada dia berhadapan dengan ulama-ulama al-Qur'an yang hasud. Wa'an Malik bin Dinar, dan daripada Syekh Malik bin Dinar, annahu qala, sesungguhnya Syekh Malik bin Dinar berkata, ini sesungguhnya aku akbaru, aku mau menghadap syahadat qura'i ala jam'il khalqi, kesaksian ahli qura, ya, ahli qiraat ala jam'il khalqi, kepada seluruh makhluk selain mereka. Aku mau menghadiri itu kesaksian atau menghadapi kesaksian ulama ahli qura atas seluruh makhluk. Wala qabalu syahadata ba'dihim ala ba'din. Dan aku gak mau menghadiri, gak mau menerima kesaksian, ya, sebagian ahli qura atau ulama ala ba'din, sebagai ulama. Kenapa? Li'anni wajatuhum husadan, karena aku mendapat mereka sebagai orang yang hasud. Nah, kalau dengan orang awam, orang lain mah aku terima, aku mau mendatanginya, kasihan mereka. Tapi kalau dengan sesama mereka, aku tidak mau. Kenapa? Karena timbul hasud, ada hasud di situ, saling menjelekan. Ya, sekarang nih, yang kalau udah lihat di YouTube di ini tuh, antara ulama itu saling hasud. Nah, alhamdulillah. Jam berapa? Wa an Fudail annahu qala li ibnihi, dan daripada Syekh Fudail annahu qala, dia berkata kepada anaknya, istari li daron ba'idatan min al-qura, bila untukku satu rumah yang jauh daripada orang-orang ahli qura. Mali wali qaumin in zaharat mini, bukan bagiku dan bagi kaum, ya,
in zaharat mini jillatun, jika nampak dariku keterpelesetan, hataku, mereka mencerca aku. Wa in zaharat alayya nikmatun, jika nampak atasku kenikmatan, hasaduni, mereka hasud kepadaku. Nah, gitu kata-kata Saifudel ya kepada anaknya, beli untukku satu rumah yang jauh daripada ulang-ulang ahli qura. Gitu. Kenapa? Jauh karena kalau nampak dariku keplesetan, mereka akan mencoba-coba diriku, merusak harga diriku. Wa idzaharat alayya, jika nampak atasku kenikmatan, mereka akan hasud kepadaku. Wa kadzalika tarhu yatakaburu 'ala nasi wa yastakhifu bihim musairan khaddahu mu'abbisan wajahu. Dan sebenarnya itulah kalau lihat tadi di belakang ya, kepada orang yang hasud, orang yang bersegera ini, dan orang yang apa tul amal, tarahu, kalau lihat seseorang yatakabaru, orang takabur, orang sombong, ala nasi atas manusia. Wa yastahibu bihim, dan menganggap remeh kepada manusia. Musairan khadahu, memalingkan pipinya, enggak mau menghadap mukanya kepada orang-orang lain gitu. Mu'abisan wajahu, masa mukanya. Karena ma yamunu ala nasi, akan dia telah memberi nikmat ke atas manusia. Dimasoli dia ada tarak air dengan dia sholat lebih daripada 2 rakaat. Nah, sombong, dia merasa lebih pintar, lebih alim, lebih soleh gitu. Hanya dengan lebih 2 rakaat dari orang lain misalnya gitu. Au kanama ja'ahu minallahi ta'ala mansyurun bil jannah, atau seakan dia datang gitu ya kepadanya dari Allah, mansyurun itu dihamparkan bil jannah, dengan surga itu kepada dia, orang enggak itu. Wala baraati minan, dan bebas daripada neraka. Begitu. Misalkan dia itu tidak masuk neraka nih, masuk surga, orang enggak, sehingga meremehkan orang lain. Au ka'anhu, akan dia istayqana as-salata, dia yakin akan dapat kebahagiaan, keselamatan. Linafsihi, bagi dirinya. Karena dia itu rajin sholat, misalnya rajin puasa, rajin alim gitu kan, rajin beribadah, rajin mutolaah, banyak ilmunya gitu. Dia yakin dia akan selamat tentunya. Wasyawata nasi, dan kesalahan bagi orang lain. Summa malika, kemudian walaupun demikian dengan seperti bersama dengan itu ya, summa malika kemudian bersama dengan itu ya bisu, dia memakai libasal tawadhi'in, dia memakai baju orang-orang yang tawadu. Min sufin, daripada baju wol, asalkan baju compang-camping ya, baju biasa ya. Wairi dan lainnya. Wa tamawatu, dan tamawat. Wa tamawatu, dan tamawat. Tamawat artinya dan menyebut mati. Dia kalau ngomong sih ya kita akan mati, kita harus ini harus siap-siap membawa bekal, jangan ada sombong hati kita. Begitu ngomongnya mah. Gitu. Lalu udah memakai pakaian tawadu. Wa hadza yaliku ya la yaliku, ini enggak layak bitarafu, dengan mengangkat dirinya, wala kibri, dan kesombongan, wala imuhu, dan imuhu. Enggak pantas bagi dia. Bahkan yunaqiduhu bersalahan sebaliknya. Walakin ama sebagai orang yang buta tidak bisa melihat. Wa dzikru anna qaradatay sabahi yaqala ala hasan wa alam. Demikian bahasan kita, pembacaan kitab ini, dan ada manfaatnya. Kita dapat mengambil manfaat daripada pembacaan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membaca kitab ini. Terima kasih. Saya akan dikoreksi kalau ada yang salah. Tunuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.